Cacat hukum alias tidak sah. Itulah salah satu poin kesimpulan yang disampaikan tim kuasa hukum Aiman dalam sidang pra-peradilan pada hari ini. Penyitaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dinilai telah melanggar aturan penyidikan. Sementara tim advokasi Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan kesimpulan karena sudah menyerahkan poin-poinnya pada hakim yang menyidangkan. Lantas bagaimana sikap hakim dalam mengambil putusan? Mampukah hakim memberikan keadilan bagi Aiman? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom, kuasa hukum Aiman Wicaksono Vincentius Menrova. Selamat malam Pak Vincent. Selamat malam Bang David, selamat malam pemirsa Sindo News TV. Ya, Pak Vincent, apa saja poin kesimpulan Aiman Wicaksono dalam persidangan kali ini? Ya, jadi kesimpulan kami tentu sesuai dengan fakta-fakta persidangan, bahwa apa yang kami dalilkan pada permohonan pra-peradilan, bahwa kami menguji sah tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh termohon atau dalam hal ini adalah penyidik Polda Metro Jaya. Jadi ini sesuatu hal yang menarik ya, bahwa ternyata ada beberapa fakta baru yang kami tidak ketahui sebelumnya. Yang pertama, di dalam fakta persidangan bahwa ternyata ada izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kedua kalinya terhadap objek yang sama. Jadi perlu kami jelaskan bahwa di dalam berita acara penyitaan terhadap 4 barang bukti yang dimiliki oleh klien kami, Saudara Aiman Wicaksono, itu tercantum dasar kewenangan penyidik atau termohon berdasarkan surat izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu tercantum di dalam berita acara tersebut. Dengan demikian, maka penyidik melakukan penyitaan itu berdasarkan surat izin penetapan yang pertama. Namun perlu dicatat bahwa di dalam surat izin penyitaan pengadilan yang pertama ini hanya tercantum untuk 1 barang bukti, bukan untuk 3 barang bukti lainnya gitu ya. Sehingga penyitaan terhadap 3 barang bukti lainnya ini bertentangan atau tidak sesuai dengan izin penyitaan pertama. Namun di dalam fakta persidangan yang terungkap ini ternyata penyidik atau termohon dalam hal ini telah mengajukan permohonan penyitaan kembali ke pengadilan 4 hari setelah disita untuk 4 barang bukti. Jadi ini juga baru kami ketahui, sebelumnya kami tidak mengetahui. Sehingga dalam fakta persidangan ini ada 2 penetapan pengadilan yang dijadikan dasar oleh penyidik. Nah, sehingga menurut kami, dan ini juga menurut ahli hukum pidana dan ahli hukum acara pidana yang kami hadirkan, Profesor Suparji, berpendapat bahwa apabila ada 2 penetapan izin pengadilan, maka dapat dianggap penetapan izin pengadilan penyitaan dari pengadilan yang pertama kali itu dapat dianggap berarti itu tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP gitu ya. Sehingga kami juga menanyakan ini kepada ahli yang dihadirkan oleh termohon. Pada saat itu kami menanyakan bagaimana apakah diperkenankan dalam KUHP jika prosedur penyitaan itu sudah benar, sudah sesuai dengan KUHP dan sudah ada izin penyitaan, apakah itu penyidik atau termohon bisa melakukan pengajuan permohonan izin penyitaan untuk kedua kalinya jika itu sudah benar proses yang pertama? Tentu jawaban dari ahli termohon pada saat itu bahwa dia menganggap itu bisa-bisa saja dengan dasar penguatan untuk menguatkan penetapan yang pertama. Nah, ini kan sesuatu hal yang menurut kami sangat tidak lazim ya, karena biasanya kalau penyitaan itu sudah sesuai dengan prosedur dan sudah ada izin penetapan, setahu kami itu tidak lagi dilakukan atau tidak diterbitkan penetapan yang kedua untuk barang bukti yang sama, kecuali kalau ada barang bukti yang lain yang tidak tercantum sebelumnya gitu. Nah, itu fakta yang kami ungkap di persidangan, bahwa terbukti prosedur formil dalam
melakukan penyitaan oleh termohon, kami meyakini bahwa itu dilakukan secara melawan hukum. Itu pendapat kami ya dalam kesimpulan. Baik, kalau tadi kalau tidak salah saya dengarkan bahwa ada satu berkas yang bahkan sampai sekarang Anda sendiri tidak melihatnya ya, atau kuasa hukum tidak melihat dan tidak mendapatkan berkasnya itu. Itu apa ya? Jadi gini, itu mengenai surat izin penetapan penyitaan dari pengadilan. Jadi perlu dicatat, ternyata itu telah terbit kembali untuk kedua kalinya surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap 4 barang bukti yang sama. Jadi fakta persidangan ini ada 2 surat izin penetapan yang dijadikan dasar oleh termohon untuk melakukan penyitaan. Baik. Berarti soal surat itu tadi ya, soal surat itu tadi yang Anda sendiri tidak melihat dan tidak diberikan. Iya, itu kami baru mengetahui baru belakangan itu. Baik. Sebelumnya kami tidak mengetahui. Baik, saya juga ingin tanya mengenai persidangan tadi. Polda Metro Jaya kalau tidak salah tak membacakan kesimpulan dalam persidangan. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, tentu itu haknya termohon ya. Kami menghargai itu meskipun kami menyayangkan ya termohon meninggalkan ruang sidang sebelum sidang ditutup oleh hakim tunggal gitu ya. Dan memang itu hakim tunggal juga memberikan hak itu kepada termohon, namun ya kami menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman dari termohon. Itu poinnya, pada intinya kami membacakan kesimpulan kami dan itu diperkenankan oleh majelis hakim tunggal gitu. Berarti untuk putusannya itu nanti akan didengarkan besok atau kapan? Betul. Jadi putusan itu besok itu jam 3 sore ya akan dibacakan oleh hakim tunggal dan apapun putusannya kami sudah siap untuk menghadapi itu. Kami berharap bahwa hakim tunggal yang memeriksa dan memutus ini bisa memberikan keadilan terhadap saudara Aiman berdasarkan fakta persidangan dan apapun hasilnya, kalaupun nanti dimenangkan oleh saudara Aiman Wicaksono atau dimenangkan oleh kami, itu bukan semata-mata untuk mendiskreditkan termohon atau penyidik dalam hal ini. Ini hanya tujuannya saling kontrol, saling check and balances terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diatur dalam KUHP. Jadi ini berguna untuk kita semua, berguna untuk kemajuan dan kematangan kita dalam proses penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saudara Aiman dalam hal ini memperjuangkan haknya dan juga memperjuangkan profesinya. Dalam hal ini adalah profesi wartawan. Karena perlu dicatat, saudara Aiman Wicaksono ini adalah seorang wartawan dan memiliki hak tolak karena berdasarkan keterangan ahli dari yang kami hadirkan dalam persidangan menyampaikan bahwa hak tolak itu melekat sejak diterima pertama kali oleh seorang wartawan. Dan itu saudara Aiman Wicaksono menerima informasi dari narasumber itu sebelum ditetapkan sebagai caleg atau peserta pemilu ataupun juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Ya, baik. Kalau begitu kita berharap yang terbaik. Memang ini perjuangannya kalau mendengar dari apa yang Anda sampaikan dan juga Mas Aiman sampaikan adalah mengenai profesinya juga ya, sebagai narasumber, perlindungan kepada narasumber dan juga kerja profesi sebagai seorang jurnalis. Baik, terima kasih Pak Vincentius. Semoga sukses untuk Anda dan juga Mas Aiman dan biarlah kita bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Selamat malam dan salam sehat selalu.